Okta dan Masimo. Dia lagi sibuk nih. Ini baru bangun tidur, kita lagi main-main. Dan ini di mainannya ada centong. Dia suka mainan yang aneh-aneh. Nih, kita kasih unjuk ya. Kita tes dia pilih mainan apa centong. Sama-sama merah. Tada. Tuh kan, mainannya ditinggal. Oke, sekarang lagi Tasya, gimana? Grazie. Oh ini nih, satu lagi, jadi 3 nih. Ini centong kesayangannya, pasti seneng banget dia main-main sama ini. Oke, Milo kali ini aku mau jawabin salah satu pertanyaan dari subscriber. Namanya Ainaya Maulani. Aku screenshot. Oke, jadi pertanyaannya, next bahas gimana caranya ke Italia teks setelah menikah. Oke, jadi setelah aku menikah aku nggak bisa langsung ke Italia karena terkait dokumen. Jadi aku harus ngurus dulu dokumennya kan. Kalau ke luar negeri harus pakai visa, apalagi ke Eropa kan. Karena kan paspor Indonesia tuh nggak sekuat negara-negara Asia lainnya kayak Singapura dan lain-lainnya kan. Jadi untuk ke Eropa masih harus pakai visa, walaupun udah menikah, udah ada keterikatan hubungan menikah, tetap aja harus pakai visa. Visa yang aku gunain itu visa turis, tapi kayak ada catatannya bahwa ada keterikatan hubungan yaitu menikah. Nah, gimana aku cara dapetin visa turis itu? Oke, jadi sebelum aku ngurus visa, aku harus ngurus dulu pendaftaran pernikahan aku di kedutaan Italia. Pertama yang harus aku lakuin sebelum ke kedutaan Italia adalah ngelegalisir buku nikah. Jadi semua proses ini aku lakuin sendiri, nggak pakai calo. Karena kan pas lihat di internet katanya mudah kalau kita ngikutin prosedurnya, terus dokumennya lengkap itu mudah. Jadi aku yaudah, karena masih ada waktu, jadi aku melegalisir si buku nikah ini sendirian tanpa calo. Pertama yaitu aku harus melegalisir di KUA setempat tempat aku nikah, dan aku dapat cap ini nih. Ini kan capnya. Terus ini dapat lagi nih di lembar terakhir. Setelah itu aku harus pergi ke Jakarta karena aku harus melegalisir di 3 kementerian. Yang pertama Kementerian Agama, Kemenkumham, dan Kemenlu. Nah, di Kementerian Agama aku dapat cap ini. Terus kalau sebenarnya untuk persyaratan atau prosedurnya aku lupa kayak gimana, karena kan itu 2019, terus mungkin aja sekarang 2001 kalian yang mau melegalisir itu persyaratannya mungkin berubah ya. Jadi kalau kalian mau lebih lengkap bisa lihat langsung di situs kementerian masing-masing tersebut gitu. Oh iya, nah di Kementerian Agama aku kan dapet cap yang biru. Selanjutnya aku ke Kemenkumham. Nah di Kemenkumham ini pas aku datang tuh si satpamnya tuh langsung ngebantuin gitu, langsung nanya ada yang bisa dibantu, terus mau ngapain. Terus aku bilang aku mau legalisir buku nikah. Terus disuruh dulu download aplikasi gitu, semacam aplikasi Kemenkumham, terus daftarin prosesnya. Udah gitu aku lupa itu berbayarnya berapa deh, kayaknya kurang dari 100.000 gitu. Udah semuanya proses, aku dibantuin sama satpamnya tuh nempelin ini HPS. Kenapa dibantuin nempelinnya? Supaya posisinya benar gitu sama satpamnya. Nah ini kenapa dikasih HPS, karena kan ini lembar terakhir nih, nggak ada lagi dimana yang harus nempelin. Jadi pakai lembar HVS ini, karena di Kemenkumham nanti aku dapat stiker kayak gini nih, Tara. Nah setelah
ya Kemenkumham aku dapat stiker ini. Terus selanjutnya aku pergilah ke Kemenlu. Di Kemenlu aku juga dapat stiker kayak gini pendaftarannya. Oke. Jadi di antara ketiga kementerian ini yang pelayanannya luar biasa tuh, ngebantu dari awal tuh melayani itu ke Menkumham. Jadi kayak kita ke bank gitu kan, si satpamnya nyambut, terus melayani kita, terus ngebantuin kita kalau kita pertama kali datang kan kita bingung nih mau ngapain nih, prosesnya gimana gitu. Bener-bener membantu gitu sampai si satpamnya juga tahu seluk-beluknya harus gini gitu. Nah, dan dari ketiga ini yang paling tidak ramah adalah Kementerian Agama. Jadi di Kementerian Agama itu pas di lobi nanya, Mbak mau legalisir buku nikah kemana? Di resepsionis sih kan di lobi, naik lift lantai sekian gitu. Jadi kayak nggak ada sambutan atau gimana. Terus si petugasnya, aku ngasih dokumennya kan. Terus aku nanya, Pak itu udah lengkap nggak? Aku cuma nanya kayak gitu karena aku nggak tahu gitu. Terus si bapaknya, ini kan masih diperiksa, tunggu gitu. Oke. Udah gitu. Waktu itu barengan sama cewek yang nikah sama orang Jerman juga. Aku si cewek itu juga nanya, Pak itu berapa lama ya? Terus tunggu, duduk gitu. Jadi kayak sama-sama kita sampai tuh gitu banget ya. Dan yang biasa-biasa aja sih, yang bagus biasa-biasa aja ya Kemenlu biasa-biasa aja gitu. Jadi yang paling jempol itu Kemenkumham. Setelah beres ketiga proses itu, aku langsung ke kedutaan Itali. Nah di kedutaan Itali kan kedua buku ini sama-sama dilegalisir nih. Nah aku daftarin bahwa kita udah resmi menikah, pendaftaran kita menikah, dan si buku nikah yang cowok itu diambil gitu sama kedutaan Itali. Terus aku lihat ada temen di Instagram nikah sama orang Prancis, bukunya nggak diambil kalau yang orang Prancis, aku nggak tahu yang lainnya, tapi yang Italia itu diambil. Jadi sekarang tinggal satu buku nikahnya, cuma yang aku. Terus setelah aku daftarin, si pihak kedutaan nawarin, ini mau sekalian bikin visa nggak? Terus kataku teh, loh bisa, soalnya kan harus kalau bikin visa itu harus berbayar, terus harus ke lembaga VSF gitu, aku lupa namanya, harus ke lembaga tersebut kan. Tapi enggak, ini bisa langsung katanya. Jadilah kita langsung bikin, pakai fotonya juga, foto yang lama. Setelah bikin itu visanya bisa turis, tapi ada kayak keterangan keterikatan keluarga gitu. Nah visanya tuh jadinya seminggu kemudian, tapi aku nggak bisa pergi sama barengan sama si Padre, karena kan si Padre waktu itu pulangnya awal September, sedangkan visa aku waktu itu belum jadi aku berangkat itu ke Italia sekitar 30 apa 31 gitu September. Pas nyampe Italia 1 Oktober. Aku pikir kan visanya juga jadi, terus udah ada keterangan bahwa kita menikah gitu. Jadi aku pikir gak akan ada masalah. Nah pas datang ke bandara, pas check-in itu ditanya sama petugasnya, ini tiket pulangnya mana? Terus aku kaget, loh kok tiket pulang? Terus kata si petugasnya, Mbak ini kalau nggak ada tiket pulang nggak bisa gitu, nggak bisa di-approve penerbangannya. Kaget dong, lah gimana? Tinggal 1 jam apa 2 jam lagi tuh dari keberangkatan. Kaget dong, ini harus beli tiket pulang. Terus aku nanya, kan itu visanya walaupun bisa tulis ada keterangan keluarga gitu. Terus si petugasnya bilang, ini tipe visanya tuh C apa D, aku lupa. Jadi ada tipe visa itu ada tipenya, aku juga baru tahu gitu, bener-bener baru tahu bahwa tipe visa itu ada tipenya. Waktu itu aku lupa bilang ini tipenya tuh C, gak tahu C atau gak tahu D, aku lupa. Jadi pokoknya si tipe itu tuh harus mensyaratkan, persyaratannya adalah tiket pulang gitu. Aku sampai liatin ini buku nikah, terus ada dokumen nikah,
tetap aja nggak bisa gitu. Tara. Ya ampun Garen. Dikit. Jadi itu aku kaget dan sampai nangis karena kan bingung ini gimana. Terus waktu itu di si Padre juga waktunya di dia tengah malam apa subuh gitu. Aku langsung telepon, langsung bilang sambil nangis, ini nggak bisa berangkat soalnya harus ada tiket pulang gimana gitu. Terus dia juga sampai bingung, hah kenapa bisa? Iya kata petugasnya ini tipe visanya mensyaratkan harus ada tiket pulang walaupun ada keterikatan keluarga. Terus kata si Padre, ya udah liatin dokumen kita nikah bla bla bla. Aku udah liatin, nggak bisa tetep gitu, tetep syaratnya itu harus tiket pulang, itu nggak bisa. Nggak panik, langsung si Padre booking ngasal, saking booking ngasalnya itu beli tiketnya nggak bisa di refund. Terus itu berapa juta hilang. Mau nangis. Tapi akhirnya aku bisa berangkat dan tenang. Tapi pas mau refund tiketnya itu nggak bisa kan, jadi itu sedih. Visanya gratis tapi kita hilang beberapa juta. Jadi begitulah proses gimana aku bisa ke Italia. Jadi kalau kalian ada yang menikah dengan orang Itali, prosesnya kayak gitu. Pertama legalisir KUA, ke Kementerian Agama, Kemenkumham, Kemenlu, dan daftarin ke kedutaan. Terus selanjutnya bikin visa. Lanjut lagi jangan lupa periksa tipe visanya ya. Pastikan tipe visanya persyaratannya jelas gitu, karena aku bener-bener waktu itu nggak tahu, bener-bener blank gitu. Aku kira visanya ya udah biasa aja gitu. Jadi seperti itu pengalaman atau cerita aku gimana setelah menikah aku bisa ke Italia. Jadi sekarang udah hampir mau 2 tahun. Lumayan ya ngos-ngosan bikin video sambil jagain anak ini nggak mau diam nih, dia lari-lari ke sana. Tadi aku kejar lagi. Di sana tuh kayak ada semacam colokan gitu, dia tertarik mau tarik ya. Lihatin kira sih gimana dance-nya, bisa nari ya, masih dentek. Oh diam ini sebenarnya lihat ada boxnya, tapi dia nangis gak mau di box. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga membantu. Jadi untuk pertanyaan Ainaya Maulani, jadi buat kalian ada yang pertanyaan lainnya atau request bikin video apa, insya Allah kalau bisa aku bikinin. Jadi video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya. Arrivederci. Jangan lupa subscribe ya. Dan like. Mana tombol like-nya?